Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Pandemi COVID-19 di Purwakarta belum mereda. Banyak yang terkonfirmasi positif membuat Rumah Sakit Bayu Asih kewalahan. Ruang unit gawat darurat di rumah sakit tersebut terpaksa ditutup untuk pasien umum dan dijadikan ruang isolasi penderita COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 Purwakarta terus bergerak. Tim gabungan yang juga melibatkan Satpol PP secara intensif menggelar operasi justisi penerapan protokol kesehatan. Banyak warga yang membandel dikenai sanksi. Dalam kondisi penularan COVID-19 yang berlangsung di Purwakarta, para anggota Dewan tetap melakukan kunjungan kerja keluar daerah. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Purwakarta, Ius Permana mengimbau agar Dewan menunda kegiatan keluar daerah. Terlebih setelah diketahui ada sejumlah anggota DPRD yang positif dan malah ada yang meninggal dunia. Saat ini, para anggota DPRD Purwakarta sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta. Para wakil rakyat ini berangkat pada hari Minggu kemarin dan akan kembali ke Purwakarta pada Rabu mendatang. Sekretaris Dewan atau Sekwan Purwakarta Suhandi saat dihubungi melalui telepon siang tadi membenarkan bahwa anggota DPRD sedang melakukan kunjungan kerja. Namun dia tak merinci lebih jauh soal kunjungan tersebut. Nah pemirsa, untuk membahas kunjungan kerja di masa pandemi, telah hadir di studio kami Bapak Agus Yasin dan juga mantan anggota DPRD Purwakarta. Sebenarnya kami juga mengundang Pak Suhandi, Sekwan Purwakarta. Namun beliau berhalangan hadir. Ya baik pemirsa, kita sapa langsung Bapak Agus Yasin, mantan anggota DPRD Purwakarta. Selamat malam Bapak Agus. Selamat malam. Aduh, sudah hadir kembali di studio Cipta TV ya Pak ya. Gimana sehat Pak malam ini Pak? Alhamdulillah. Baik Pak ya. Seperti yang tadi sudah sampaikan ya Pak ya, mengenai kunjungan kerja anggota Dewan di saat pandemi ini ya. Nah satu sisi masyarakat Purwakarta diminta menerapkan protokol kesehatan dan banyak yang diberi sanksi dalam operasi justisi. Nah tapi di sisi lain anggota Dewan malah melakukan kunjungan kerja. Bagaimana pendapat Bapak nih Pak? Ya seharusnya kalau dalam kondisi seperti ini kita berpikir dulu lah. Pakai hati nurani, apa sih urgensinya dari kunjungan kerja ini? Nah, terus apa sasarannya? Apakah ini kunjungan kerja ini pulangnya nanti membawa hasil untuk masyarakat Purwakarta pada umumnya dan untuk jadi bahan masukan kepada pemerintah daerah? Nah, ini harus jelas. Jangan-jangan nanti kunjungan kerja ini hanya sebagai sapu bersih sisa anggaran. Apakah memang kunjungan kerja itu sendiri waktu zaman Bapak dulu memang diharuskan memang? Ya tergantung urgensinya. Seharusnya kan tidak, kalau tidak ada program yang jelas, kalau programnya hanya untuk program yang masih di awang-awang, ya ngapain? Saya pikir mendingan bikin dulu dong masyarakat. Karena kan Dewan itu adalah representasi dari masyarakat sebagai wakil rakyat. Kenapa kalau rakyatnya sekarang lagi kesusahan atau lagi menghadapi persoalan pandemi, persoalan corona, Dewan enak-enak saja di sana. Kan gitu. Cobalah berpikir secara jernih, secara nurani, daripada anggaran itu dipakai kegiatan yang nanti kemungkinan hasilnya apa sih? Yang harus sebenarnya gini, kalau Dewan itu kunjungan kerja ada satu artinya ada satu sasaran. Nah nanti kemukakan kepada masyarakat, woi ini pulang dari kunjungan kerja hasilnya ini. Nah nanti untuk bahan rujukan, bahan usulan kepada pemerintah, apakah untuk sebuah peraturan daerah atau untuk kebijakan pemerintah daerah, kan gitu. Biasanya berapa lama untuk kunjungan kerja itu sendiri, Pak? Biasanya kalau dulu itu 6 hari kerja. Nah, di sini fungsi Dewan sebagai fungsi pengawas dengan keadaan yang seperti ini dengan tadi misalnya rumah sakit penuh, ya kan? Ya harusnya dipertanyakan. Apakah memungkinkan dengan kondisi sekarang, dengan apa antisipasinya? Itu kewajiban Dewan untuk bertanya, kan gitu. Nah, apakah Anda menilai anggota Dewan tak memiliki sense of crisis, Pak?
Ya kalau dalam saat-saat seperti ini, seperti darurat ini, kenapa sih nggak ditunda dulu lah? Pulang dari kunjungan kerja kan nanti menghadapi reses terakhir, kan gitu. Ya seharusnya, dan Dewan juga harus terbuka kepada masyarakat bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka program ini. Kan di Dewan juga ada humas. Nah, fungsinya menginformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Lantas kunjungan kerja ini persoalan apa? Terus kenapa yang dipilih Jogja? Karena di Jogja ada Malioboro? Atau karena ada Parangtritis gitu kan? Nah, itu. Nah, jika agenda kunker itu ditunda, bagaimana pendapat Anda, Pak? Apakah itu berpengaruh terhadap mekanisme atau proses kinerja Dewan? Tidak. Karena kan kunjungan kerja itu adalah program kerja. Atau agenda kunker sendiri memang tidak boleh ditunda, Pak? Enggak juga. Kalau memang kunjungan kerjanya asal berangkat atau hanya untuk sebuah program yang belum ada dalam ininya. Kan setiap kunjungan kerja kan punya agenda. Yeah. Katakanlah, jelas Pansus misalnya. Pansus ini membahas sebuah peraturan daerah tentang sesuatu. Maka bisa saja mengusulkan untuk studi banding. Karena di dalamnya ada studi banding. Yeah. Tapi jangan salah. Misalnya harus cari contoh kota-kota yang sebenarnya relevan. Kan gitu. Seperti dulu pengalaman, kita berbicara tentang Badan Layanan Umum. Ya kita karena ada kabupaten yang bagus, yaitu Sragen, ya kita ke Sragen, itu Pansus. Ya sekarang kan semua komisi berangkat ke sana. Tapi berpusat di Jogja. Apa memang semua? Karena tiap komisi kan beda persoalan. Itu. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam masa pandemi ini, Pak? Ya sebenarnya kita sebagai wakil rakyat pekalah dulu terhadap kondisi ini. Karena sekarang harusnya jadi pertanyaan Dewan, jadi pikiran Dewan, jadi perhatian Dewan. Kalau sekarang misalnya rumah sakit penuh atau lah apalah, jadi Yang antisipasi. terpapar COVID-19 itu banyak sekali. Terus tadi juga mendengar bahwa sekarang ini banyak masyarakat yang katakanlah tidak patuh. Nah ini kan Dewan juga harus mempertanyakan apa sih sehingga masyarakat tidak ini apa kurang sosialisasi atau kurang apa. Nah inilah setiap komisi juga kan ada peran dan fungsinya. Nah, bagaimana sosialisasi yang relevan? Ya sosialisasi yang relevan. Ya kan namanya juga Dewan, itu kan wakil rakyat, representasi dari rakyat. Maka kalau dia sayang sama rakyat, ya sekali-kali dong lihat. Jangan lihat itu waktu ada reses. Kan gitu. Kadang-kadang ada juga yang resesnya tidak datang, kan gitu. Nah ini persoalannya. Nah, bagaimana Bapak melihat peran Satgas Penanganan COVID-19 di Purwakarta ini, Pak? Apakah mereka sudah bersikap tegas? Ya, kalau saya lihat di lapangan tegas, ya, harus didukung oleh penunjangnya. Dan jika tegas, mengapa terkesan ada pembiaran terhadap anggota Dewan, Pak? Ya sebenarnya, nah ini yang Dewan itu disumpah untuk menjalankan aturan. Nah, sekarang aturan itu dibuat oleh pemerintah daerah. Bahkan sebelum katakanlah edaran. Ya. Tidak serta-merta bupati membuat edaran. Tetapi kan sebelumnya juga Forkopimda ngumpul dulu. Nah, Forkopimda itu salah satunya ada pimpinan Dewan. Ketua Dewan itu masuk dalam jajaran Forkopimda. Nah, sekarang ketua Dewannya juga seperti tidak berdaya. Nah, artinya dia ikut berembuk untuk membuat aturan itu, tapi dia sendiri tidak bisa mengatasi anak buahnya. Apakah itu sudah dilakukan selama ini, Pak? Ya, saya tidak tahu persoalannya itu. Coba kalau caranya demikian, artinya bahwa pimpinan Dewan juga seolah-olah ikut-ikutan akhirnya. Kalau yang baik itu ya cobalah cegah dulu lah untuk saat ini. Toh nggak rugi lah kalau sekali ini. Tidak rugi kehilangan ya uang saku lah apalah, uang kunjungan kerja lah, kan gitu kan. Dan demi untuk kebaikan masyarakat. Apakah memang tidak ada survei sebelumnya, Pak? Masalah? Mengenai kunjungan kerja ini ke salah satu daerah, Pak? Ya biasanya kan
berdasarkan pemikiran dan permintaan. Permintaan ya termasuk misalnya Dewan sendiri mengusulkan ke sini, ya, mengusulkan misalnya pengennya ke daerah ini. Padahal kalau memang jujur sesuai tupoksi, ya kunjungan kerja itu tidak harus semuanya bareng ke sana. Ya harus misalnya Komisi 1 bidang pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, kunjungan kerjanya kemana? Nah, Komisi 2 bidang ekonomi dan keuangan, itu ke kabupaten mana? Komisi 3 bagian pembangunan, kemana yang kabupaten mana yang bisa dicontohkan? Komisi 4 kesejahteraan rakyat, kemana? Nah ini kan harusnya harus jelas. Dan Dewan jangan tertutup karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah sekarang anggarannya buka, ini kegiatannya ini, programnya ini. Misalnya Komisi 1 untuk legislasi, ya, untuk membuat sebuah produk hukum. Misalnya Komisi 2 karena ada satu tadi katakanlah untuk studi banding masalah ekonomi, ketahanan pangan atau apa. Komisi 3 tentang infrastruktur. Komisi 4 tentang kesehatan, pendidikan. Nah, itu kan. Ya, kan? Itu. Ya ketika mereka adakan kunjungan kerja ini, sosialisasi mengenai COVID itu sendiri apakah sampai, Pak? Ya sebenarnya dia juga harus tahu, nggak usah dikasih tahu kan. Dewan itu kan saya bilang sudah bagian dari pemerintahan daerah. Artinya karena tugas Dewan itu memberikan masukan, memberikan satu pendapat, pandangan kepada pemerintah untuk membantu pemerintah. Tapi mengapa itu terjadi, Pak? Ya mungkin karena dia lupa akan tugas, fungsi dan wewenangnya. Kan gitu. Apakah tidak ada perintah untuk ditunda dulu atau gimana, Pak? Ya sebenarnya ya kalau memang tadi sudah jadi dari awal sudah ngomong saya bilang bahwa kalau nanti kan di daerah lain untuk masalah ini udah jadi produk hukum daerah Perda. Katakanlah di Purwakarta hanya edaran. Tapi kan edaran itu bupati tidak sendiri. Dia sebelumnya diskusi dulu dengan Forkopimda. Rapat dulu dengan Forkopimda bahwa pemerintah daerah akan mengeluarkan surat edaran tentang penanggulangan ini. Nah, di dalamnya ada ketua dewan. Kan gitu. Nah, makanya saya bilang kalau dewan yang bisa memahami keadaan rakyat, dewan itu wakil rakyat. Ya. Dewan itu harus bicara tentang keadaan ini dan harus berpikir. Karena dewan itu, katakanlah parlemen, pengertiannya kan sudah begitu. Parle adalah bicara, mente adalah berpikir. Maka anggota dewan itu harus berpikir untuk berbicara. Ya, Bapak sebagai mantan anggota DPR, apakah ada kontribusi masukan, Pak? Ya, saya pikir ginilah. Kembalikanlah kepada marwah DPRD itu sendiri sebagai representasi dari rakyat yang bisa memberikan satu masukan kepada pemerintah dengan keadaan-keadaan seperti ini. Nah, aspek pengawasannya, dengan keadaan seperti sekarang ini, katakanlah Purwakarta zona merah. Yeah. Maka Dewan jangan diam. Ini sejauh mana sampai tadi juga adanya satu masyarakat yang katakanlah tidak tunduk pada aturan-aturan. Nah, harusnya Dewan juga bertanya, ini siapa nih? Ya kan? Tugasnya siapa? Katakanlah misalnya di sini keterlibatan Satpol. Di situ kan udah jelas. Leading sektornya Komisi 1. Kenapa jauh-jauh kunjungan kerja keluar daerah? Coba pertanyakan dulu lah di dalam daerah dulu. Ini untuk membantu, karena apa? Untuk kepentingan masyarakat loh. Kan gitu. Jadi kalau ini saya lihat dalam masa-masa begini jangan sampai karena di akhir tahun mau habis anggaran. Kalau tidak dipakai anggarannya juga kan ada. Apakah anggota DPR yang melaksanakan kunjungan kerja itu harus dikenai sanksi, Pak? Ya sebenarnya kalau semuanya ini udah masif ini ya sudah, ya tinggal masyarakatnya sendiri kan. Ini kan masyarakat menilai bahwa sekarang ini Dewan ini sudah tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Seperti apa sanksi yang harus diberikan? Ya sanksinya sanksi masyarakat aja, sanksi sosial. Kan gitu kan. Kenapa? Secara masyarakat sekarang lagi menghadapi pandemi, masalah
kesulitan ekonomi, tapi Dewan membiarkan, ya kan? Katanya ini karena urgent untuk program-program, ya kan jelaskan dulu dong supaya rakyat tidak bertanya-tanya Baik ya. bahwa kita kunjungan kerja ini untuk bahas ini. Nah, setelah pulang kunjungan kerja, buka lagi bahwa nanti kita akan rapat kerja dengan dinas-dinas ini, dinas ini. Bukan pulang kunjungan kerja langsung diam. Itu masalahnya. Nah, siapa yang paling layak Pak memberikan sanksi itu Pak? Ya sebenarnya kan ada badan kehormatan di sana. Badan kehormatan. Tapi badan kehormatannya juga ikut. Ya kan gitu. Baik, pertanyaan saya terakhir Pak. Iya. Mungkin Bapak sebagai mantan anggota DPRD, ada masukan barangkali di situasi COVID-19 ini Pak? Ya, kalau mendengar apa yang diungkapkan oleh Pak Sekda, dia menghimbau agar tidak berangkat ataupun menunda dulu, itu hal yang bagus. Nah itu harusnya Dewan juga belajarlah dengan keadaan sekarang, sementara masyarakat itu dengan kondisi pandemi ini ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kesulitan, sementara kita atas nama tugas, misalnya atas nama kepentingan institusi, tapi rela meninggalkan rakyatnya yang dalam hal ini dalam kondisi seperti ini. Ya, saran saya, cobalah pakai hati nurani bahwa kita sebagai anggota Dewan itu dipilih oleh rakyat. Kenapa tidak melihat dan berpikir tentang keadaan rakyat? Ya, untuk hal ini kan kalau kunjungan kerja sekarang ditunda, tahun depan kan bisa lagi. Ya, betul Pak. Kan gitu kan? Betul. Nah, bukan hal yang tidak mungkin, karena kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Masih lama kok, 35 bulan lagi anggota Dewan kan. Ya. Kan gitu. Baik, hatur nuhun Pak Ya. Agus Yasin atas komentarnya ya. Semoga saja bisa bermanfaat untuk masyarakat Purwasuka juga ya. Terima kasih. Nanti lain kali bisa hadir kembali ya Pak. Insya Allah. Di Cipta TV. Ya. Kalau ada Sehat terus ya Pak ya. waktu dan diberikan kesehatan. Ya, tetap jaga protokol kesehatannya Pak. Ya. Gunakan masker Siap. setelah ini. Baik.